Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya nyusu untuk si domba kecil. Domba kecil. Nyusu ya, sini. Memang salah satu masalah ya, problem untuk induk yang tidak mau menyusui ini seperti ini, sehingga anaknya terlantar nih. Saya juga nggak tahu nih, tidak mau menyusui karena tidak mengakui anaknya atau gimana, padahal mau aja bikinnya. Ini makanya kalau dibilang jangan nyusup talando, nduk. Maksakan diri untuk masuk. Nah, kandang saya nggak terlalu sempurna, cuma isinya insya Allah bersempurna. Sini, Mbak. Sini deh. Sini, Dok. Sini tala, anakmu ada nyusuiku. Jadi caranya adalah kita pegang seperti ini, teman-teman. Ini untuk menjaga indukan-indukan yang tidak mau menyusui, gitu ya. Jadi kita caranya dengan seperti ini, yang terang saja supaya kita bisa kelihatan ya. Nah gini. Jadi induknya kita pegang seperti ini, teman-teman. Nah sudah pegang seperti ini, ya pegang pelan saja, dicelek-cekek. Nah sehingga anaknya di situ. Karena problem kalau kita tidak seperti ini, anaknya bisa nggak dapat minum susu dan bisa dehidrasi, sehingga yang terjadi adalah kematian pada anaknya. Sedangkan anaknya ini bagus sekali, ada silangan atau crossingan teksel. Kalau dia tidak dapat minum susu ya bahaya. Nah ini teman-teman, dia sedang mengenyot induknya. Sudah biasa ini ya. Jadi teman-teman ketika menemukan model seperti ini, jangan menyerah ya. Usahakan anak harus dapat susu. Nah, cara yang terbaik adalah seperti ini, kita pegang. Ini teman-teman, karena ini sudah biasa ya. Jadi kalau kok nanti ketika pertama kali kok ngamuk-ngamuk, nendang-nendang, lompat-lompat, nah teman-teman jangan kaget. Itu memang kayak gitu. Tapi kalau sudah biasa, sudah disusukan, sudah dipegang seperti ini, nanti 2, 3, 4 kali gitu, udah akan biasa seperti ini. Hampir nggak pegang tuh, cuma hanya gini saja tuh. Cuma tetap kita pegang karena supaya dia bisa nih. Tapi kalau pertama kali ya, nanti teman-teman akan mengalami kesulitan dalam memegangnya, karena nanti dia lompat ke sana, lompat kemari, nah gitu. Tapi kalau yang orang sudah sebelumnya itu biasanya dipakai tali, diikat lehernya, kemudian habis itu diangkat kakinya. Tapi karena sudah biasa, jadi dia tidak perlu. Nah, sehingga anaknya bisa nyaman. Kalau nggak digituin teman-teman, dia tidak akan menyusu. Karena ketika anaknya deket, langsung lari, langsung nyepak-nyepak. Nah ini bahaya. Sebenarnya ini salah satu domba yang istilah katanya itu tidak baik dalam perawatan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan karena kan doroan itu masih baru pertama kali hamil, dan ini anak pertama. Nah itu sehingga masih mungkin belum biasa gitu menyusui anaknya. Tapi kalau udah biasa ya los. Nah mungkin kita tunggu anak yang kedua. Anaknya tunggal ya. Ini calon-calon besar, betina juga ini. Tapi kalau anaknya mau nyusu, terus induknya nggak mau, nah ini masalah. Ya sebenarnya masalahnya hanya di induknya saja. Entah induknya ini stres dan lain-lain atau gitu. Nah, yang ketiga adalah mungkin saja karena ini induknya ini asalnya nggak mau kawin, karena tidak suka palingnya. Akhirnya dipakai sama jantan yang dia tidak ridhoi gitu, sehingga ya mungkin dia tidak mau ngurus anaknya, mungkin dia tidak dianggap anak, tidak diinginkan gitu paling ya sama kambingnya ini. Tapi ya kalau walaupun gitu juga haruslah, kalau sudah mau, sudah hamil ya berarti sudah dapetin nikmatnya. Tapi kalau nggak mau ngurusin anaknya nih yang bahaya. Bahayanya siapa yang bahaya? Ya bahayanya yang tukang ngerumatnya. Nah ini dia. Udah dapat lezat-lezat. Minum susu pagi-pagi campur kopi, ditambah jadi nikmat. Ini adalah cara-cara mengatasi domba yang tidak mau nyusu, teman-teman. Ada teman-teman nanti pemula ya, kaget kok gini, nggak usah kaget, nggak usah panik.
panik gak, nggak ada, oh nggak, jangan panik. Jadi ini cara solusinya. Kalau kambingnya awalan memang dia agak sedikit liar teman-teman, tapi kalau sudah 1, 2, 3 sampai 4 kali bahkan 5 kali akan gini, pegang aja sebentar gini dong deh. Tapi kalau masih pertama, waduh, ngamuk-ngamuk teman-teman, akan kewalahan juga. Ya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah sudah bisa nyusu, sudah dapat minum, sudah segar dia anaknya ya. Ya untuk penyusuan seperti ini usahakan anaknya bisa nyusu, dapat susu sekitar 5-10 menit agar puas gitu ya. Kalau nggak seperti itu nanti akan kekurangan, karena kan saya juga mantaunya nggak tiap hari, mungkin pas lagi jadwal makan baru bisa nyusu. Kalau nggak gitu ya bahaya. Beda lagi dengan induk-indukan yang mau nyusu, wah itu gampang loh sih kayaknya ini nih. Ini indukannya mau nyusu jadi gampang. Ini kan kita bicara kalau nggak menyusu. Nah kemudian teman-teman ya, untuk domba sendiri yang sedang menyusui, ada baiknya teman-teman itu kasih dedek jagung sama polar, dibikin bubur ya. Nanti coba tak contohkan ya. Polar dan dedek jagung itu dicampur jadi satu, dibikinkan bubur seperti energen dan encer-encer gitu. Ukurannya berapa? Ukurannya terserah teman-teman ya. Kebutuhannya misalkan ini kalau keringan 5% dari berat badan. Nah, misalkan kita taruh 1/4 kilo. Nah 1/4 kilo dedek jagung, 1/4 kilo sentrat. Polar, maaf teman-teman, maaf ya, polar. Nah setelah kita kasih polar, kita bikin emergen. Jadi masak air yang mendidih, fungsinya supaya matang ya. Nah setelah kita kasih air mendidih sampai mendidih ya, setelah kasih air mendidih, nah kita coba dengan setelah kita kasih mendidih, kita coba dengan langsung disiramkan. Jadi taruh dia di baskom atau ember ya, atau bak-bak gitu ya, taruh di situ. Kemudian kita corkan tadi yang air yang sudah mendidih itu sampai betul-betul dia mengembang ya. Siram saja, bayang 1 garung itu. Nah setelah dia mengembang 5 menit kemudian atau 3 menit kemudian gitulah ya ukurannya, itu teman-teman langsung dikasih air dingin sekitar 1, 2 atau sampai 3 liter. Nah kemudian dikasihkan minum, namanya dicombor itu ya. Nah itu nanti insya Allah kita akan lihat susu induknya ini itu langsung ngembang gede gitu, karena hasil-hasilnya banyak. Nah, ini kalau nggak diginiin teman-teman akan sulit sekali untuk nyusu, karena kita pegang gini. Karena mungkin sebelah kanan sudah habis, kita pindah sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, dia pindah ke sebelah kiri. Nah nanti dia akan nendang-nendang seperti ini, mungkin geli kali ya. Dan teman-teman jangan panik kalau menemukan domba yang tidak mau menyusui gini. Ini ada beberapa faktor yang tadi sudah saya sebutkan tadi, nggak sudah saya sebutkan lagi ya. Faktornya itu mungkin karena salah satunya adalah kurangnya nutrisi ketika dia hamil, gitu, sehingga merasakan. Nah ini bahaya kalau dia nggak mau. Ini dia nggak mau. Nah kalau teman-teman seumpama nanti mendapatkan anak indukan ini ketika nyusu kok susah. Yang susah itu siapa? Ibunya ya. Seumpama ibunya susah, mau nyusuin susah. Ya nah lihat ini ya, lihat ya, perhatikan ya. Tonton terus sampai habis ini ya. Nah lihat. Nah ini bahaya nih kalau kayak gini nggak mau nih. Nah ini bahaya nih. Nah teman-teman bisa ikat kaki. Aduh. Nah ini mulai ngomong-ngomong. Bisa diikat kakinya. Jadi kakinya bisa diikat. Hei. Bisa diikat. Sudah kenyang belum? Karena sudah 5 menitan ya. Masih enggak? Kalau sudah kayak gini udah nggak mau, berarti sudah waktunya dilepas. Masih mau nyusu nggak? Kita lihat.
Oh mau, masih mau. Semua teman-teman, alhamdulillah. Kita syuting lebih dekat lagi ya. Ini proses penyusuannya ya. Jadi teman-teman harus tahu. Nah ini induknya sudah mulai tenang ya. Kemarin-kemarin teman-teman, hari pertama, kedua, ketiga itu masih, dan dipeganginnya nggak diem kayak gini. Dia langsung manca-manca. Masya Allah. Wangel pokoknya, sangel pola. Tapi ini sudah enak, ini tinggal dipegang gini santai. Kalau masih induknya masih mencolot-mencolot dan masih liar ketika disusuin anaknya gini karena nggak terima mungkin ya, itu teman-teman bisa pakai cancangan. Cancangan itu apa, diikat teman-teman. Apa yang diikat? Induknya, lehernya diikat, angkat kaki sebelah. Jadi dibikin kayak dia ngangkang gitu. Nah itu biar anaknya sampai nyusu sampai puas baru lepasin talinya. Lakukan sampai betul-betul induknya itu mau nyusuin. Ini induknya sudah mau nyusuin, nggak perlu dicancang juga karena mau nyusuin ya sudah, tak biarkan saja. Tapi ini kalau nggak digigit, kalau nggak diginiin dia nggak akan nyusu teman-teman. Karena kenapa? Setiap disusu laris. Dan ini yang bahayanya ketika anak dehidrasi bisa mengalami kehausan dan bisa juga sampai mati ya teman-teman ya. Karena ini gitu, kenyang. Ini nggak tahu ya tandanya udah kenyang apa belum. Jadi teman-teman harus tahu sampai kenyangnya. Jadi pokoknya gini aja, 5 sampai 10 menit lah. Kayaknya sudah. Ya sudah, kalau sudah kita lepaskan induknya biar dia nyari makan lagi. Sini. Mbak. Kenyang. Nah, teman-teman untuk mau mengetahui dia kenyang atau enggak, nyemplu tuh perutnya kayak gini nih. Hei. Nah, ini perut nyemplu teman-teman ya. Nyemplu perutnya. Nah, itu baru tandanya dia sudah kenyang. Kalau sudah kenyang, ya dia istirahat. Ya, kita lihat ya. Sudah kenyang itu bagaimana reaksinya anaknya kalau sudah kenyang. Karena kalau anaknya sudah kenyang biasanya langsung ngelepak. Tidur itu namanya. Kambing makan, tidur. Makan, mbak tidur. Nah, teman-teman ya, kita lihat beberapa menit lagi tidur ya. Karena memang itulah tabiat daripada ya begitu ya teman-teman yang merasa ketika pemula kemudian habis itu menemukan keanehan, ketidakcocokan, ketidakpuasan dengan domba-domba, dengan kambing-kambingnya ketika beternak. Kalau sudah dia sudah tidur, itu sudah puas. Masih kita pantau nih, udah kenyang ini ya. Dia udah nggak nyari-nyari susu lagi. Jadi teman-teman kalau sudah disusukan seperti ini, kemudian sudah mulai, ini dia tandanya sudah nyantai, sudah kenyang, tidur. Tapi kalau dia belum kenyang, nanti dia kemana-mana, dia nyari susu satunya, nyari ke sini, ke induk ini, pokoknya nyari-nyari makan terus, sehingga dia terus akan nyari-nyari lah, karena masih haus. Dan nanti biasanya mengembek-ngembek, itu ciri-cirinya teman-teman ya. Makanya kalau kita untuk masih pemula harus tahu itu. Nah ini saya bikin juga untuk video ini untuk pemula-pemula ya. Kalau untuk yang sudah bisa paling ya sudah mahir, sudah paham kayak gini ya. Ini yang butuh apa gitu. Paham ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini sudah kenyang, sudah waktunya tidur. Nanti tunggu induknya selesai makan, sudah tidur sampai sore. Dan tenang sudah tuh kalau kayak gitu. Dan yang punya ternak juga akan merasa tenang juga karena sudah kenyang. Tinggal yang makan adalah yang punyanya. Artinya yang punya kambingnya harus makan pagi dulu, sarapan.
Alhamdulillah baik teman-teman, itu video dari saya. Sekian dalam mengatasi domba yang tidak mau menyusui ke induknya. Ya, maksudnya induknya tidak mau menyusui. Bagaimana caranya, itu tadi caranya. Dan memang agak sulit karena harus 2-3 hari, sehari harus 2-3 kali untuk menyusui seperti itu. Tapi kalau kita betul-betul mau beternak, ya insya Allah enteng, gampang, mudah, insya Allah tidak akan memberatkan. Tidur kan, dia kelihatan kan, nah merem-merem melek dan kerapa kunyang ya. Widih, 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 widih.